Salam, selamat pagi Bapak Ibu Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan. Bersama dengan saya pagi hari ini dalam Sapaan Pastoral Gereja Kristen Kalam Kudus Ambon. Sebelum kita menjalani segala aktivitas kita sepanjang hari ini, mari kita memperlengkapi diri kita dengan kebenaran firman Tuhan. Mari kita membaca firman. Sebelum kita membaca, mari kita berdoa terlebih dahulu. Bapa kami yang di surga, kami bersyukur di kesempatan pagi hari ini sebelum kami menjalani kehidupan kami di dalam segala kesibukan kami mau memperlengkapi diri kami dengan membaca kebenaran firman dan merenungkannya. Dan biarlah firman Tuhan ini boleh senantiasa menguatkan, meneguhkan dan menopang hidup kami dalam kami menjalani kehidupan sepanjang hari ini yang Tuhan boleh percayakan. Sehingga hidup yang kami jalani, kami boleh persembahkan hanya untuk kemuliaan bagi Tuhan. Berkati pembacaan firman pada waktu ini ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita membuka Alkitab kita dari surat Filipi pasal yang pertama ayat 12 sampai 14. Saya akan bacakan bagi kita demikian firman Tuhan. Aku menghendaki saudara-saudara supaya kamu tahu bahwa apa yang terjadi atasku ini justru telah menyebabkan kemajuan Injil. Sehingga telah jelas bagi seluruh istana dan semua orang lain bahwa aku dipenjarakan karena Kristus. Dan kebanyakan saudara dalam Tuhan telah beroleh kepercayaan karena pemenjaraanku untuk bertambah berani berkata-kata tentang firman Allah dengan tidak takut. Bapak Ibu dikasihi oleh Tuhan, setiap kita tentunya pernah mengalami situasi yang tidak kita inginkan di dalam kehidupan kita. Contohnya, kita sudah berusaha dengan sekeras-keras mungkin di dalam kehidupan kita. Di dalam perjuangan kita untuk mendapatkan banyak berkat Tuhan. Namun kita mengalami kegagalan dan kegagalan di dalam kehidupan kita. Kita sudah menjaga kesehatan kita sedemikian rupa dengan menjaga pola makan dan berolahraga dengan rutin. Tetapi kita seringkali juga pernah mengalami tiba-tiba dengan sakit yang tidak terduga. Bahkan ada banyak keadaan yang kita alami yang tidak sesuai dengan harapan kita masing-masing. Namun dalam keadaan demikian, bagaimana respon kita? Apakah kita marah dengan keadaan yang kita hadapi yang tidak sesuai dengan harapan kita? Apakah kita kecewa dengan Tuhan kita? Dengan keadaan yang kita alami yang tidak sesuai dengan harapan dan keinginan kita? Atau mungkin juga kita bisa berputus asa di dalamnya dan lain sebagainya. Atau sebaliknya Bapak Ibu dikasihi oleh Tuhan, di dalam keadaan yang tidak sesuai dengan harapan kita, kita justru bersabar dan teguh hati dengan meyakini bahwa di dalam segala sesuatu yang kita alami yang tidak sesuai dengan harapan kita, ada hal yang indah yang sedang Tuhan kerjakan di dalam kehidupan kita. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, firman Tuhan yang kita baca pada pagi hari ini adalah ungkapan Rasul Paulus ketika dia berada di dalam penjara. Tentunya di dalam penjara ini bukanlah hal yang diinginkan oleh Rasul Paulus. Tetapi di balik jeruji besi itu, dia tetap meneguhkan hatinya di dalam memenuhi panggilannya di hadapan Tuhan. Justru di balik jeruji besi itulah Rasul Paulus dapat melihat sesuatu hal yang indah. Di mana dia berkata, justru ketika aku dipenjarakan, berita Injil itu semakin maju, semakin tersebar luas dan banyak orang mendengarnya. Justru di balik dia dipenjarakan, dia dapat melihat bagaimana karya Allah itu bekerja, memberikan keberanian kepada orang-orang lain atau orang-orang percaya yang lain untuk memberitakan Injil, untuk memberitakan firman dengan tanpa ketakutan. Nah, Bapak Ibu dikasihi oleh Tuhan, keadaan yang tidak sesuai dengan harapan kita memang kadangkala sangat menyakitkan hidup kita. Keadaan yang tidak sesuai dengan harapan kita kadangkala membuat kita bisa berputus asa
di dalam kehidupan ini. Tetapi mari kita belajar dari Rasul Paulus yang dia menikmati, dia meneguhkan hatinya di dalam persoalan hidupnya. Dan akhirnya dia dapat melihat sesuatu hal yang indah di balik persoalan yang dia hadapi. Bapak Ibu Saudara dikasihi oleh Tuhan, apapun yang kita hadapi di dalam kehidupan kita, seberat apapun persoalan yang kita alami di dalam kehidupan ini, teguhkanlah hati kita. Tetaplah percaya kepada Tuhan bahwasannya Allah turut bekerja dalam segala sesuatu di dalam kehidupan kita untuk mendatangkan kebaikan kepada kita, orang-orang yang mengasihi Dia. Oleh sebab itu di dalam surat Roma pasal 8 ayat 28 berkata kepada kita dengan jelas begini. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, apapun yang kita alami di dalam kehidupan kita, teguhkan hati kita. Tetaplah percaya kepada Tuhan. Dan percayalah bahwa di balik semua yang kita alami, Allah turut bekerja di dalamnya untuk mendatangkan sesuatu hal yang indah dan yang baik bagi kita, orang-orang yang mengasihi Tuhan. Biarlah firman Tuhan ini boleh senantiasa menguatkan iman kita, meneguhkan kita, secara khusus di dalam kita menjalani kehidupan sepanjang hari ini, di dalam setiap tantangan yang ada. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, kami bersyukur buat firman Tuhan yang telah kami dengarkan pagi hari ini. Biar firman Tuhan ini boleh senantiasa meneguhkan iman kami. Di setiap tantangan kehidupan kami tetap meneguhkan hati kami tetap percaya kepada Tuhan. Dan meyakini bahwa di balik semua peristiwa yang kami alami, Allah turut bekerja untuk mendatangkan sesuatu hal yang baik bagi kami. Berkati kehidupan kami sepanjang hari ini Tuhan, dalam kesehatan, di dalam kehidupan rumah tangga, di dalam segala usaha pekerjaan kami, berkati kami. Biarlah kami dapat menyaksikan bagaimana karya Allah yang begitu luar biasa di dalam setiap aspek kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Salam, selamat pagi Bapak Ibu Saudara. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.